Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran fisika. Oke, materi kali ini yaitu tentang gerak lurus. Ya. Nah, apa itu gerak lurus? Nanti kita bahas dulu tentang pengertian gerak secara umum. Kalian semua sudah tahu apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda terhadap titik awalnya. Jadi, sebuah benda dikatakan bergerak kalau ada perubahan posisi. Itu pengertian gerak. Nah, sekarang apa pengertian gerak lurus yang akan kita bahas? Gerak lurus sesuai dengan namanya yaitu gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus. Nah, contohnya apa? Mudah sekali dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian melihat pergerakan kereta api. Nah, kereta api itu cenderung bergerak lurus. Kenapa kereta api bergerak lurus? Karena emang jalannya lurus. Pasti dia melakukan gerak lurus. Nah, dari gerak lurus ini kita akan membahas macam-macamnya. Itu ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah GLB. Dan yang kedua adalah GLBB. Ini sudah dipelajari waktu SMP. GLB, G-nya gerak, L-nya lurus, B-nya beraturan. Kalau GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas GLB, gerak lurus beraturan. Apa itu GLB? GLB adalah gerak lurus yang kecepatannya setiap saat sama. Jadi kalau kalian naik motor, naik mobil, kalau kecepatannya setiap saat sama tidak berubah, nah itu berarti kalian melakukan GLB. Nah, dari GLB ini kita akan menghitung tiga. Ada tiga rumus. Yang pertama adalah menghitung kecepatan. Nah, dari menghitung kecepatan ini kita bisa menghitung jarak dan bisa menghitung waktu. Nah, kita lihat ya, ada tiga rumus. Rumus yang pertama adalah Pi sama dengan S per T. Rumus yang kedua S sama dengan Pi kali T. Dan rumus yang ketiga T sama dengan S per Pi. Nah, tiga rumus ini harus kalian hafal. Oke, ini keterangannya. Pi ini adalah lambang kecepatan. Satuannya meter per sekon. S ini lambang jarak. Satuannya meter. Dan T ini lambang untuk waktu, satuannya sekon atau bisa juga detik. Nah, ini harus kalian hafal ya. Kemudian kita lihat contoh soal penggunaan rumus tadi ya. Contoh soal yang pertama, kalian bisa lihat. Sebuah benda bergerak lurus dalam waktu 30 sekon dapat menempuh jarak 1200 meter. Berapa kecepatan benda? Nah, kalau soal cerita seperti ini, biasakan kalian menjawabnya dengan diketahui dan ditanyakan. Kita lihat, diketahui dulu. Sebuah benda bergerak lurus dalam waktu 30 sekon. Waktu itu lambangnya T. Sama dengan 30 sekon. Dapat menempuh jarak. Jarak lambangnya S. Sama dengan 1200 meter. Berapa kecepatan benda? Berarti ditanyakan. Kecepatan lambangnya V. Nah, kalian nanti bisa lihat rumus yang tadi. Kalau mencari Pi, itu rumusnya Pi sama dengan S per T. Sama dengan S-nya 1200 dibagi T-nya 30. 1200 dibagi 30 berarti hasilnya sama dengan 40 meter per sekon. Nah, itu ya, nanti bisa kalian pelajari lagi. Sekarang contoh soal yang kedua. Lihat ya. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon dalam waktu 5 sekon. Berapa jarak tempuh benda? Nah, ini juga sama. Tulis dulu yang diketahui. Di sini yang diketahuinya adalah kecepatan. Berarti kecepatan lambangnya V. V sama dengan 20 meter per sekon. Dalam waktu lambangnya T. T sama dengan 5 sekon. Nah, berapa jarak tempuh benda? Berarti yang ditanyakan adalah jarak. Jarak lambangnya S. Nah,
Sesuai tadi materi bahwa mencari S itu rumusnya S sama dengan Pi kali T. Nah, ini lebih mudah ya. Nah, sama dengan Pi-nya 20 dikali T-nya 5. 20 kali 5 sama dengan 100 meter. Itu untuk mencari jarak. Contoh soal yang ketiga, nah ini adalah mencari waktu. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon dan dapat menempuh jarak 600 meter. Berapa waktu tempuh benda? Seperti biasa, tulis dulu yang diketahui. Dari soal nomor 3 yang diketahui kecepatan, berarti kecepatan lambangnya V sama dengan 20 meter per sekon. Dapat menempuh jarak lambangnya S sama dengan 600 meter. Berarti yang ditanyakan adalah waktu lambangnya T. Mencari T sesuai di materi itu rumusnya T sama dengan S per Pi. Sama dengan S-nya 600 dibagi Pi-nya 20. 600 dibagi 20 sama dengan 30 sekon. Nah, itu adalah contoh soal untuk GLB. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas yang kedua yaitu GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Apa itu GLBB? GLBB adalah suatu gerak lurus yang kecepatannya berubah secara teratur. Nah, itu perbedaannya antara GLB dan GLBB ya. Kalau GLB kecepatannya setiap saat sama, kalau GLBB kecepatannya berubah secara teratur. Nah, dari GLBB ini kita menghitung percepatan. Ini rumusnya. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. A-nya harus A kecil. Nah, ini keterangannya. A ini lambang percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. VT-nya ini lambang kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 lambang kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Dan T lambang untuk waktu, satuannya sekon atau bisa juga detik. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan 4 meter per sekon. Dalam waktu 4 sekon kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Berapa percepatan benda? Nah, seperti biasa ini juga sama, tulis dulu yang diketahui. Oke, diketahui. Di sini kecepatan yang pertama kali disebutkan berarti ini adalah kecepatan awal. Nah, kecepatan awal lambangnya V0, berarti V0 sama dengan 4 meter per sekon. Dalam waktu 4 sekon, waktu berarti lambangnya T sama dengan 4 sekon. Kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Nah, ini kecepatan akhir berarti karena terakhir disebutkan. Kecepatan akhir berarti lambangnya VT sama dengan 12 meter per sekon. Berapa percepatan benda? Berarti yang ditanyakan percepatan lambangnya A. Rumusnya A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Sama dengan VT-nya 12 dikurangi V0-nya 4 dibagi T-nya 4. Nah, 12 dikurangi 4, 8. 8 dibagi 4, berarti 8 dibagi 4 hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sudah selesai ya anak-anak untuk materi gerak lurus. Jadi tinggal kalian nanti pelajari lagi bahwa intinya dari gerak lurus ini ada dua, ada GLB dan GLBB. Nah, demikian dari Ibu mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangannya. Selamat belajar untuk kalian. Tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.